Teman-teman, saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak D. Pujianto, dalam acara Semangat Saja. Saya hadir di ruang saudara. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan yang sehat, baik, murah rezeki, dan dalam damai sejahtera dari Tuhan. Itulah yang menjadi doa saya dan tim untuk saudara. Dan saya harap Mas Tarto yang kemarin minta didoakan sudah mulai sehat kembali. Dan tentunya didoakan dari tim kami Memang sakit itu kan tidak diharapkan, tetapi seringkali harus kita jalani. Nah, saya minta maaf karena saya harus mundur setengah jam karena saya tadi ada dadakan pelayanan begitu langsung ditelepon minta pelayanan online. Saya segera melakukannya karena memang sudah ditunggu dan diharapkan oleh banyak orang. Nah, saya harap saudara memang sudah siap begitu Dan terima kasih untuk kehadiran, terima kasih untuk tanggapan, terima kasih untuk tentunya keterangan-keterangan yang sangat baik sekali memotivasi saya untuk melanjutkan pelayanan yang seperti ini Memang sekarang ini ke gereja juga kan dibatasi karena memang masih situasi seperti ini dan kita harus menurut apa yang dikatakan oleh pemerintah, berhati-hati Nah, Pak Elia Sunarto apa kabar harapan saya Bapak baik-baik saja. Terima kasih untuk setiap saat hadir saya senang sekali. Nah, kali ini saudara, saya mendasari dari Kejadian pasal 44 ayat 1-12, dilanjutkan ayat 18-24, dilanjutkan 45 ayat 1-4. Wah, panjang tetapi itulah yang menjadi dasar kita Saya akan membacakannya. Sesudah itu, ini masih cerita Yusuf Sesudah itu diperintahkan nyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung-karung orang-orang itu dengan gandum berapa yang dapat dibawa mereka dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diberbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika pagi hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka, diberitакannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanku? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu,
hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatannya lah piala itu dalam karung Benyamin. Kita lanjutkan, Bu Lasmiati, selamat datang. Ayat 18 sampai 24. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah, orang tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Pak Pendeta Sutaji, selamat hadir. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kita lanjutkan pasal 45 ayat 1-4 ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Demikian pembacaan yang menjadi landasan pertemuan kita, saudara. Kita berdoa ya, kita mendoakan Mas Sutarto ya, Pak Sutarto. Kemarin saya pikir Pak Sunarto, tapi Pak Sutarto yang sekarang ini sakit levernya, ya bengkak. Kita akan mendoakan, dan jangan lupa juga mendoakan Bapak Pendeta Sunarto, ya Sutarto Sunarto, yang sekarang ini juga di dalam pengobatan penyakit kankernya di Semarang. Ya kita harus banyak prihatin ya dengan orang-orang aktivis gereja yang harus menerima cobaan hidup. Dan saya harap yang hadir di sini tidak ada pergumulan-pergumulan ya. Sukacita begitu ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak, hamba-Mu mengucapkan syukur kepadamu karena kami ada persekutuan walaupun di udara. Kami mendoakan Mas Sutarto yang sekarang ini sakit lever katanya, sehingga perut membesar dan bengkak. Kami mohon Tuhan, jamahlah dia. Sembuhkan dia, kunjungi dia, kuatkan dia, tetapi juga istri dan anak-anaknya. Kami mendoakan keluarga ini senantiasa diiring damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Sunarto yang juga mengalami sakit sudah berlama sekali, dan Tuhan sudah memberikan kekuatan sampai sekarang ini, dan sekarang masih dalam pengobatan lagi di Semarang, supaya Tuhan sembuhkan.
Bukan hanya dua saudara kami ini, apabila ada saudara kami saat ini yang sedang mendengar atau sedang bersekutu dengan kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, supaya Tuhan angkat, mengalami tantangan kehidupan, supaya Tuhan beri kekuatan untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dari ayat-ayat yang saya baca tadi, saya memberi tema pertobatan perlu diuji. Pertobatan itu perlu diuji. Orang bisa ngomong saya bertobat, tetapi buah-buah dari pertobatan perlu dilihat. Ya. Benar enggak ini orang ini ngomong saja atau memang benar-benar sudah bertobat, saudara? Yang lalu kalau saudara ikut pertemuan-pertemuan yang saya adakan ini, saya sudah menyinggung Musa, saya menyinggung Daud, saya menyinggung Nabi Elia. Saya katakan ketika itu bahwa orang-orang ini adalah orang yang luar biasa. Bagaimana bisa saya katakan luar biasa? Karena kalau Musa itu membelah Laut Merah dengan tongkatnya, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Terus kalau Elia menghadapi 450 Nabi Baal, Nabi Elia menang. Menurunkan api dari langit. Terus kalau Daud, kita tahu cerita Daud. Bagaimana juga dia disertai Tuhan. Menghadapi Goliat yang tinggi besar, prajurit Israel semua ketakutan, tapi dia bisa lawan dengan senjata yang tidak memadai. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang saya ceritakan kemarin, orang-orang yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana Yusuf? Yusuf kok disebut sebagai orang yang luar biasa itu? Bagaimana? Dia tidak pernah berjalan di atas air, tidak pernah. Dia tidak pernah melakukan mukjizat. Tidak pernah. Mengapa disebut orang yang luar biasa? Apa yang menjadi penyebab sampai riwayat Yusuf ditulis? Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini, saudara? Yusuf, saya melihat dia manusia biasa. Saya katakan tadi tidak ada tindakan-tindakan spektakuler seperti yang lain-lain, seperti Musa dan sebagainya. Tidak, hidup biasa seperti kita. Dia juga tidak pernah lepas dari masalah-masalah kehidupan yang seringkali juga menimpa saya dan saudara. Dia juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu orang suci. Tidak luar biasa juga kepintarannya, ya biasa-biasa saja gitu. Yusuf bukan orang yang terkenal di dunia ini, saudara. Bukan pengajar yang hebat, juga bukan penulis buku. Yesaya misalnya, Yeremia misalnya, bukan. Yusuf bukan penulis buku. Tetapi mengapa dia sampai riwayatnya ditulis 34 pasal, saudara? Saya setelah membaca berkali-kali, ya, saya senang sekali itu membaca riwayat Yusuf ini. Jawabnya, yang membuat menjadi terkenal adalah karena sikap hidupnya. Yang membuat Yusuf terkenal itu adalah karena sikap hidupnya, saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Albert Hubbard mengatakan begini, orang disebut luar biasa apabila bisa menanggung derita karena perbuatan jahat orang lain. Saya ulangi kalimat dari Bapak Albert Hubbard ini, orang disebut luar biasa apabila bisa menanggung derita karena hasil perbuatan orang lain.
Saudara, Yusuf sudah mengalami itu. Penderitaan yang dideritanya akibat dari perbuatan saudara-saudaranya. Tetapi walaupun dia menanggung derita, tidak pernah menyalahkan saudaranya. Walaupun menanggung derita, dia tidak menggerutu. Walaupun hidupnya menderita, dia tidak pernah mengeluh, berkeluh kesah. Ini yang membuat Yusuf ini menjadi terkenal dan riwayatnya diizinkan Tuhan ditulis sampai 34 pasal. Lantas tokoh gereja Martin Luther bilang apa? Tanya dia, mengapa Roh Kudus memerintah menulis perjalanan hidup yang sepele seperti ini dan harus ditulis sampai 34 pasal? Itu Martin Luther bertanya seperti itu. Kan sepele. Saudara, memang perjalanan hidup ya seperti yang kita alami. Kita kan perjalanan hidup kan ya yang sepele-sepele saja kan. Tetapi di dalam kesepelean hidup ini kita diuji. Coba sebagian besar waktu kita di dalam hidup ini kita jalani sepele, tidur ya, mandi, kerja, makan dan sebagainya. Yusuf kan ya seperti itu. Sekarang masalah yang terjadi, saudara. Sebenarnya Yusuf bukan, kalau lihat baca tadi, setelah mereka mengisi gandum, terus piala perak itu dimasukkan ke Benyamin, ya. Nah, setelah keluar kota disusul oleh pegawainya. Sebetulnya apa yang dilakukan Yusuf ini, saudara, bukan untuk membuat susah saudaranya. Bukan untuk membuat susah. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf itu adalah untuk menguji saudara-saudaranya. Itulah maka dia memasukkan bukan kepada yang sulung, Ruben misalnya, atau Yehuda, atau Simeon, masukkan ke Benyamin. Orang Yusuf mengejar dan berkata, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakai untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Itu kata pegawainya seperti itu. Dan apa yang dikatakan adalah pesanan dari Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tentu saudara-saudara Yusuf kaget setengah mati. Maka Yehuda mengatakan seperti ini. Mengapa Tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Itu keyakinan Yehuda seperti itu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami akan menjadi budak tuanku. Luar biasa komitmennya. Kalau kedapatan, orang yang kedapatan boleh dibunuh dan kami semua kembali dan menjadi budak. Suatu komitmen yang luar biasa. Akhirnya memang orang-orangnya Yusuf menggeledah karung-karung itu. Kedapatan piala perak itu di karungnya Benyamin. Robeklah baju mereka. Kok bisa anak ini kapan ngambilnya ini? Apa yang gak ngerti orang udah dewasa begitu? Kenapa sih? Mungkin seperti itu. Maka katanya, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami?
Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak Tuhankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Kita baca ayat 16 seperti itu, saudara. Saudara, kalimat yang diberikan kepada Yusuf ini memang sudah ditunggu-tunggu Yusuf. Kalimat kata-kata inilah yang sungguh ditunggu oleh Yusuf. Yusuf ingin saudara-saudaranya itu memiliki kedalaman di dalam pertobatan. Apakah mereka ada penyerahan diri? Sungguh-sungguh hidupnya bergantung kepada Allah. Di dalam susah maupun di dalam senang. Tidak sembarangan di dalam menyikapi hidup ini seperti pada waktu 20 tahun yang lalu. Kalau melihat pengakuan Yehuda yang dikatakan dengan tulus, ini merupakan tanda mereka semua saudaranya mengakui kesalahan yang telah dilakukan 20 tahun yang lalu. Mereka dengan enak menangkap Yusuf, masukkan ke sumur walaupun Yusuf meronta-ronta minta belas kasihan. Bu Sutiah, selamat datang. Tidak ada belas kasihan, setelah dimasukkan ke dalam sumur mereka bisa makan enak. Kehilangan saudara itu tidak jadi masalah. Itu 20 tahun yang lalu seperti itu. Dan saudara, dalam kalimat-kalimat Yehuda ini, Yehuda mengakui dengan tulus. Bahkan bukan hanya Benyamin yang harus tinggal di Mesir, tetapi mereka semua ingin menjadi budak. Jangan hanya Benyamin, kami mau jadi budak. Namun pihak Yusuf mengatakan hanya yang ada pialanya saja yang ditahan, yang lain boleh pulang. Saudara, yang jadi pertanyaan, apa sebab Yusuf bersikap seperti itu? Sebetulnya ini adalah suatu ujian, pertobatan mereka itu benar-benar atau tidak. Pertobatan mereka itu karena butuh saja, atau memang dari kedalaman hati menyesali apa yang telah dilakukan. Tetapi juga Yusuf punya tujuan, saudara. Tujuannya adalah supaya saudaranya bersandar kepada Tuhan dalam situasi apapun di dalam hidup ini. Supaya bersandar kepada Tuhan. Yang berikutnya, ujian berkaitan dengan pergaulan komunikasi dengan sesama. Ketika kedapatan piala itu di karung Benyamin, apakah mereka tega? Benyamin tinggal di Mesir, biar Benyamin dibunuh atau tidak, itu sudah bukan urusannya. Tetapi ternyata Yehuda dan saudaranya yang lain, mereka kembali mengantarkan Benyamin ke hadapan Yusuf. Mereka mau menjadi budak bersama-sama. Yehuda sebagai juru bicaranya. Kalau 20 tahun yang lalu ya dibiarkan Benyamin. Biar dia mati sendiri. Siapa yang suruh ngambil piala? Anak ini. Gak ngerti diuntung. Tapi tidak. Mereka kembali. Kesalahan Benyamin juga kesalahannya. Perubahan yang luar biasa setelah 20 tahun. Mohon bicara Tuanku, kata Yehuda ini. Izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Kerendahan hati. Ayat 19, pasal 44. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba-Mu ini,
masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendiri yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia, berkata jujur bahwa Benyamin adalah anak yang dikasihi, tetapi mereka tidak iri lagi. Mereka ikut mengasihi Benyamin, tidak dibenci seperti pada zaman Yusuf. Ayat 21, lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Apa yang kamu omongkan benar, kamu punya adik. Coba bawa adikmu itu. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Ya, katakan apa adanya. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Ada semacam ketegasan dari Yusuf. Kamu tidak bawa, ya jangan kesini lagi. Tidak usah beli gantung. Itu katanya. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Dikatakan semua. Yehuda menceritakan bahwa untuk mengajak Benyamin harus berdebat dulu dengan bapaknya. Padahal 20 tahun yang lalu tidak pernah memperhatikan keadaan bapaknya. Bapak mau susah, bapak mau mati. Tidak perlu aku pikirkan. Tetapi sekarang ini dia sangat-sangat memikirkan bapaknya. Kalau nanti Benyamin tidak pulang, bapaknya pasti mati. Mereka itu perubahan hati selama 20 tahun luar biasa. Bu Eli Christian Ningsih, ya, selamat datang, Bu. Ini perubahan hidup. Terus, tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Ayat 27, pasal 44. Kemudian berkatalah hambamu ini, ayahku, kepada kami, kami tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Diceritakan, maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ayat 32, tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Luar biasa. Perubahan, pertobatan. Memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh Yusuf. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu tidak cukup diomongkan. Tidak jadi masalah, tidak salah orang yang bersaksi sudah bertobat dan sebagainya. Tetapi tidak cukup dikatakan, saudara. Orang akan melihat buah-buah kehidupannya. Benarkah kehidupannya di dalam pertobatan?
maka perlu ada ujian-ujian. Dan Yusuf sudah mencoba menguji saudara-saudaranya. Bahkan Yehuda katakan, aku yang menggantikan Benyamin, Benyamin biar pulang. Itu perubahan yang luar biasa, saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana saya dan saudara? Apakah orang lain bisa bersyukur untuk kehadiran kita di mana saja? Beruntung saya ada Elia Sunarto di sini misalnya. Beruntung saya punya tetangga Sutadi. Bersyukur, orangnya sangat bisa diteladani. Saudara, apakah keberadaan kita itu sudah membuktikan buah-buah pertobatan kita menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi ucapan syukur bagi sesama kita? Atau sebaliknya kita malah jadi batu sandungan? Wah, sudah Kristen seperti itu ke gereja tiap minggu, kok seperti itu ya hidupnya, gak bertanggung jawab, suka membohongi orang, membentak-bentak dengan istri dan anaknya, gak pernah akur. Gimana gitu, itu kok rajin ke gereja ya? Saudara, pernahkah saudara mendengar seperti itu? Pertobatan saya, pertobatan saudara diuji oleh keadaan. Teman saya bilang begini, ujian yang paling gampang itu kalau ada orang makan bersama. Apakah orang ini sudah benar-benar bertobat? Karena pertobatan salah satu adalah bisa mengendalikan diri. Nah, kalau makan bersama dia tidak pernah jauh dari meja, terus ada di situ padahal teman-temannya antri, yaitu pertobatannya diragukan karena dia tidak bisa mengendalikan diri di tempat umum walaupun hanya makanan. Ada kan orang makan di meja gitu nggak pernah mau pergi di situ makan terus ngambil lagi, temennya kan banyak di belakang. Ya, saya pernah melihat dan akhirnya saya memang nggak makan sama sekali ya. Nggak tega saya melihat tuh orang kok kayak di rumah nggak pernah makan ini. Nah, saudara, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kebenaran sudah hamba-Mu sampaikan, dan memang kami harus meneladani Yusuf. Pertobatan itu mesti harus ada buah-buah pertobatan yang membawa damai sejahtera bagi sesama kami. Tetapi juga tentunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Dan nanti bukan minggu malam, kalau bisa malam minggu. Saya akan hadir di ruang saudara dalam bahasa Jawa. Yang senang bahasa Jawa bisa mengikutinya, bisa bergabung dengan kami. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan.